Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita sudah memasuki di tema 2 ya. Kemarin di hari Rabu kita sudah memasuki tema 2 yaitu bermain di lingkunganku. Nah, hari ini kita sudah masuk di pembelajaran 2 dan 3. Jangan lupa sebelum menyimak video dari Bunda, pastikan kalian sudah absen terlebih dahulu di Google Classroom dan tentunya menyiapkan buku petiknya, buku catatan dan buku tugasnya ya. Simak baik-baik video dari Bunda. Di pembelajaran 2 yaitu kita belajar menyebutkan kosakata tentang benda. Nah, di pembelajaran 1 kemarin kita sudah belajar menyebutkan isi teks tentang keragaman benda ya. Banyak benda yang digunakan untuk bermain. Ciri-ciri benda itu bermacam-macam, ada yang berbeda bentuk, bahan, warna, permukaan, dan kegunaannya. Apakah kamu tahu apa itu simpai dan bagaimana bentuknya? Ayo di sini, apa kalian sudah tahu simpai itu apa? Simpai itu kata lain dari hula hoop. Kalian biasanya menyebutnya dengan kata hula hoop. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Nah, pernahkah kalian memainkannya? Apa itu simpai? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Kelas 2, nanti kalian akan berolahraga dengan Bunda Deni untuk memainkan simpai. Cara mainkannya bagaimana? Ya, dengan memutar simpai di pinggang, kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Nah, permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya yaitu pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Artinya simpainya tidak terjatuh ya. Coba, apakah kalian punya simpai? Jika punya, coba diamati ya. Sekarang kita amati dari bentuknya. Bentuknya yaitu berupa lingkaran dan warnanya ada yang coklat, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru, ada juga yang berwarna-warni. Permukaannya apa? Permukaannya halus, bisa juga kasar. Kegunaannya untuk apa? Untuk bermain dan berolahraga. Ini adalah contoh benda yang berbentuk lingkaran. Benda yang permukaannya berbentuk lingkaran, yang pertama yaitu ada uang logam Rp500, CD atau kaset, jam dinding, roda, cincin, ban, permukaan piring, permukaan cangkir, permukaan biskuit, gelas, botol, dan kaleng. Permukaan gelas, botol, dan kaleng itu berbentuk lingkaran, tapi ia termasuk bangun ruang. Mangkok, pizza, kue tar yang berbentuk lingkaran, dan permukaan donat. Itu adalah contoh benda yang permukaannya berbentuk lingkaran. Ayo coba di rumah kalian mencari ya. Benda apa saja di rumah kalian yang berbentuk lingkaran permukaannya agar kalian lebih mudah memahami materi dari Bunda. Selanjutnya yaitu menyebutkan aturan di rumah. Nah, aturan itu dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku agar hidup kita lebih tertib ya. Jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan baik dan menyenangkan. Aturan yang ada di rumah telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Coba lihat contoh gambar itu. Ada sebuah keluarga, mereka sedang berbincang-bincang di ruang tamu
sambil nyantai, ada biskuit dan ada teh. Nah, mereka sedang mengobrolkan aturan apa saja ya yang akan kita buat dan kita sepakati di rumah dan telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan di tempat bermain. Aturan itu berguna untuk mengatur kehidupan kita. Ada aturan tertulis dan tidak tertulis. Nah, aturan itu berguna untuk mengatur kehidupan atau mengatur manusia ya. Dan kita sebagai manusia harus mentaati peraturan yang ada, yang berlaku walaupun itu di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan di tempat bermain. Contoh misalnya, kita sedang ada di mall, berarti kita harus mematuhi aturan yang ada di mall. Kita ada di rumah, berarti kita harus mematuhi peraturan yang berlaku di rumah. Aturan di rumah hendaknya dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Contohnya yaitu misalnya pulang sekolah harus menaruh sepatu di rak sepatu ya, tidak boleh berjajaran di depan ya. Dan ada lagi, jika bermain izin terlebih dahulu agar orang tuanya tidak mencari. Dan setelah makan kalian membawa piring kotor itu ke dapur ya untuk dicuci di tempat pencucian piring. Nah, itu adalah contoh aturan ketika di rumah. Nah, pastinya di rumah kalian mempunyai aturan yang berbeda-beda ya. Nah, jika peraturan tidak dipatuhi, hidup akan menjadi susah. Hidup menjadi tidak tertib atau tidak disiplin dan terjadinya kekacauan. Contoh, jika membuang sampah sembarangan akan terjadi banjir, maka dampaknya untuk siapa? Untuk kita sendiri, dan kerugiannya juga kita rasakan sendiri karena kita tidak tertib dalam mematuhi peraturan. Nah, contohnya itu misalkan ya, di sungai ada tulisan tidak boleh membuang sampah di sini. Nah, kalian tetap membuang sampah di situ, maka itu termasuk kalian tidak mematuhi peraturan ya. Makanya nanti akan terjadi banjir karena sampahnya sudah menumpuk ya. Itu contohnya. Di sini Bunda membuat contoh aturan yang berlaku di rumah. Yang pertama, bangun pukul 5 pagi. Biasanya ada yang bangun pukul 4, ada yang bangun pukul setengah 6 pagi. Karena peraturan yang ada di rumah kalian itu tidak sama. Dan yang kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur ya. Jangan kalian langsung ke kamar mandi ya. Kalian rapikan dulu tempat tidur, lalu ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu, kalian sholat subuh ya. Dan yang ketiga, selalu minta izin jika akan berpergian. Ya, Bu, Ma, Pa, ya, aku pergi izin main ke rumah si siapa. Nah, sebaiknya kalian meminta izin dahulu agar nanti orang tua kalian tidak mencari. Loh, kemana ya anak ini kok tidak pulang-pulang? Nah, itulah gunanya kalian mematuhi aturan di rumah. Kenapa? Agar hidup kalian lebih teratur, lebih disiplin, dan pastinya tidak membuat orang tua khawatir ya. Dan yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu ya. Jika bermain, apalagi saat ini kalian daring belajar di rumah ya,
Jangan, nanti saja aku mengerjakannya. Hari ini aku mau bermain dulu. Dari pagi sampai sore, ada yang sampai malam dan tidak mau belajar. Ada yang seperti itu? Ayo, pasti ada kan? Nah, jangan seperti itu karena ketika kita bermain, kita harus tahu waktunya, kapan kita harus pulang, kapan kita harus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang siswa, ya. Maka dari itu, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Lalu mengerjakan PR atau tugas dari bunda-bundanya. Di sore hari, kalian membantu pekerjaan orang tua seperti menyapu, mengepel ya, atau mengelap kaca, mengelap meja. Dibiasakan ya untuk membantu pekerjaan orang tua kalian. Dan selanjutnya yaitu belajar pukul 7 malam. Nah, tidur pukul 9 malam. Ini semua adalah contoh aturan di rumah ya. Pastinya kalian membuat aturan sendiri dan aturan di rumah itu berbeda-beda. Menurutmu, apa aturan yang tepat sesuai gambar berikut? Coba perhatikan. Ya, aturan yang tepat yaitu berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Itu contoh aturan yang ada di rumah. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan video Bunda tentang aturan di rumah, tugas hari ini yaitu buatlah daftar aturan di rumah kalian masing-masing. Tidak boleh sama dengan video yang ada di video Bunda ya. Lalu ditulis dengan rapi di buku tulis tugas tematik dan jangan lupa hasilnya dikumpulkan di Google Classroom Bunda Yuni. Bunda tunggu ya. Di pembelajaran 3 yaitu menjelaskan tekanan kuat dan lemah pada lagu anak. Di pembelajaran 1 Bunda sudah sempat menyinggung ya, tekanan kuat dan lemah pada lagu pemandangan. Nah, ada irama yang diatur dengan memperhatikan panjang pendeknya bunyi. Ada juga irama yang diatur dengan memperhatikan kuat lemahnya bumi atau keras dan lemahnya bunyi. Nah, hitungan pertama pada satu birama selalu lebih kuat daripada hitungan berikutnya. Nah, menyebutkan kosakata tentang benda. Coba bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang cepat, yang tepat. Setiap benda mempunyai ciri masing-masing. Ciri-ciri benda dapat dibedakan berdasarkan warna, ukuran, bentuk, wujud, permukaan, dan rasanya. Permukaan benda ada yang halus atau kasar. Kasar itu artinya kesat dan tidak halus. Halus artinya licin atau lembut. Nah, permukaan benda halus. Contoh misalnya buah apel ya, permukaannya. Coba kalian pegang buah apel, permukaannya yaitu halus. Dan permukaan benda kasar misalnya buah durian ya, buah nangka juga. Siapa yang suka buah durian? Coba kalian ya pegang itu kulitnya, itu kan permukaannya. Permukaannya kasar. Nah, bentuk benda ada yang tetap dan ada juga yang dapat berubah. Jadi tidak semua benda itu tetap dan tidak semua benda itu juga dapat dirubah. Contohnya ada air dapat berubah bentuk sesuai bentuk tempatnya. Contoh, misalkan kalian menaruh air di dalam bak mandi. Ya, berarti bentuknya air seperti bak mandi. Kalian menaruh air di botol aqua. Nah, berarti kalian melihatnya itu airnya ya. Airnya itu bentuknya seperti botol aqua. Contoh, kalian menaruh airnya di tong agak panjang ya. Nah, berarti airnya juga bentuknya seperti tong. Nah, itu makanya kenapa air dapat berubah bentuk sesuai bentuk tempatnya.
Tanah liat dan plastisin. Tahu plastisin ya? Plastisin itu malam dapat berubah bentuk jika ditekan ya. Jika kita memainkan plastisin atau tanah liat, itu bentuknya bisa berubah. Buku dan tas bentuknya tetap. Karena meskipun dipindahkan atau dipindahkan ke mana-mana pun, tetap bentuknya yaitu buku dan tas. Jadi bentuknya itu tetap ya. Berikut adalah beberapa kosakata tentang keragaman benda. Ada kosakata halus, kasar, tetap, dan berubah. Artinya yaitu halus itu tidak kasar, lembut, dan licin. Kasar itu artinya kasat, kesat ya, kasat sama kesat hampir sama. Dan tidak halus waktu diraba, masih geronjal-geronjal ya. Dan yang ketiga yaitu tetap itu berarti tidak berubah keadaannya dan kedudukannya. Jadi dia tetap seperti benda semula. Walaupun dipindahkan, ditekan ya. Jika kosakata berubah yaitu menjadi lain atau berbeda dari semula. Jadi walaupun ditekan ya, mereka berubah menjadi benda yang lain. Misalkan plastisin ya. Plastisin kan awalnya bentuknya kotak ya, persegi biasa, lalu kalian merubahnya menjadi bentuk buah apel. Jadi dia sudah berbeda kan menjadi benda yang lain dan benda yang semulanya persegi tidak bisa berubah kembali seperti itu. Yang terakhir yaitu menjelaskan sifat pertukaran pada perkalian. Kemarin kalian di PP1 belajar perkalian sebagai penjumlahan berulang dan ini juga sama, tetapi kita lebih memahami tentang sifat pertukaran pada perkalian ya. Dan kamu kemarin juga sudah mempelajari ya perkalian sebagai penjumlahan berulang, masih ingat? Nah, sekarang coba perhatikan kembali contoh berikut. Di sini ya ada 5 kotak ya. Di sini ada 5 kotak ya. Satu kotaknya coba dilihat itu apa ya? Itu kita anggap seperti biji kopi ya. Tahu biji kopi? Biji kopi itu seperti apakah kalian pernah bermain dakon ya? Dakon itu kan seperti biji kopi. Nah, itu. Coba perhatikan. Setiap kotak berisi 3 biji kopi dan sedangkan ada berapa kotak? Ada 5 kotak. Berarti artinya jika dibuat kalimat matematikanya sebagai penjumlahan berulang yaitu 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 5 kali ya. Jadi penjumlahannya 3 itu sebanyak 5 kali. Berarti kita tulis ada berapa kotak? 5. Nah, setiap satu kotak berapa isinya? 3. Maka 5 dikalikan 3 sama dengan 15. Sekarang coba perhatikan contoh yang kedua ya. Tadi ada 5 kotak, sekarang berbeda. Sekarang ada 3 kotak. Nah, satu kotaknya berisi 5 buah ya, 5 buah biji kopi. Nah, kita tulis kalimat matematikanya 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 3 kali ya. Jadi 3 dikali 5 sama dengan berapa? 15. Nah, hasil dari 5 kali 3 sama dengan 3 kali 5 yaitu 15. Loh, sama karena dia termasuk sifat pertukaran perkalian ya. Jadi sama 5 kali 3 ataupun 3 kali 5 itu hasilnya sama-sama 15. Jadi urutan bilangan yang dikali tidak mengubah hasil perkalian. Misalkan 2 dikali 3 sama dengan 6 berarti 3 dikali 2 juga sama dengan 6. Itulah yang disebut dengan sifat pertukaran perkalian.
Nah, tugas hari ini yaitu kerjakan buku petik halaman 8 sampai 10, cukup nomor 1 dan 5 saja. Ditulis dengan rapi di buku paket buku petik dan hasilnya foto dikumpulkan di Google Classroom. Ingat ya, hari ini ada 2 tugas. Maka dari itu kalian simak video Bunda baik-baik dan disimak dari awal ya. Sekian materi yang bisa Bunda sampaikan untuk hari ini. Bunda ucapkan terima kasih dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat mengikuti daring. Dan sampai jumpa di pembelajaran 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.